Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rini Suharti, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu Batch 1 tahun 2025. Program studi guru kelas di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dengan NIM 255070275. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hudah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, tanggal 7 Mei, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu Batch 1 tahun 2025. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut video praktik pembelajaran IPAS di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Apa sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Jangan lupa sarapan ya, karena kalau perut kosong nanti tidak bisa mengikuti atau tidak konsentrasi dalam belajar. Sebelum kita beraktivitas kegiatan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Hari ini yang bertugas pimpin doa siapa? Ya, Jidan. Silakan maju, Nak. Berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Ista'id qiyaman. Syukron ya Ustazah. Afwan. Timun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najida. Silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Semangat. Siswa itu memiliki jiwa nasionalisme. Kita memulai dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu silakan anak-anak untuk berdiri. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah airku, tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kalian masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin di
topik A. Ada yang masih ingat pelajaran tentang apa? Ingat dulu tentang peta. Ya, bagus. Pelajaran mengenai tentang peta. Berarti apa itu peta? Ya, nah Adiba? Peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografi suatu wilayah pada bidang data dengan skala tertentu. Betul sekali. Peta itu menggambarkan kondisi suatu wilayah pada daerah tertentu. Dari tentang negara agraris dengan negara maritim. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, jenis, ekosistem, dan genetik di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan contoh flora dan fauna khas dari berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, dengan presentasi kelompok, peserta didik dapat mengomunikasikan manfaat ekosistem bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Saksikan video pembelajaran. Belajar tentang mata pelajaran IPAS bab 6 Indonesia Kaya Raya. Topik A tentang Indonesiaku Kaya Topik B, Rayanya. ya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Untuk semangat! Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran keanekaragaman hayati. Yang kalian perhatikan tadi ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Yaitu apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, iya, genetik. Yang menjadi contoh keanekaragaman ekosistem. Ayo. Yang pertama, ekosistem savana. Contohnya padang rumput. Kedua, ekosistem pantai. Contohnya biota laut. Ketiga, ekosistem hutan. Betul sekali, tepuk tangan. Itulah contoh dari keanekaragaman ekosistem. Terus ada keanekaragaman genetik. Genetik itu keturunan. Yang tadi disuruh dilihat apa sama di ruangan itu apa yang berbeda. Teman-teman, ada yang berbeda tidak di sini? Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Terus rambutnya, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Keanekaragaman hayati yaitu jenis. Baik, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Apa masih menggunakan kelompok seperti ini? Iya, berarti sepakat ya, kita masih menggunakan kelompok yang lama. Baik, untuk setiap kelompok, Ibu akan membagikan
LKPD. Ini nak. Silakan anak-anak mendiskusikan setiap pertanyaan yang ada di lembaran kerja tersebut. Silakan. Kita Yo, semangat kelompok 1. Kelompok 2 ini ceria sekali. Semangat, semangat. Ayo, semangat. Lebih semangat lagi. Kelompok 4. Ayo, semangat. Semangat. Good job, mantap. Mana? Bagus. Good. Mana sih? Waktu diskusinya telah selesai. Saatnya tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, yang mau duluan? Baik, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, tuliskan contoh keanekaragaman jenis, ekosistem, dan genetik yang ada di lingkungan sekitar kalian pada tabel di bawah ini. Keanekaragaman jenis, keluarga kucing, serangga, dan mamalia. Keanekaragaman ekosistem, gurun, padang rumput, dan ekosistem laut. Keanekaragaman genetik, warna kulit, rambut, dan wajah. Nomor 2, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri 3 faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik seperti pewarisan dan faktor luar seperti polusi udara. Nomor 3, menyebutkan contoh flora dan fauna khas dari berbagai daerah di Indonesia. Contoh flora, Rafflesia arnoldi dari Sumatera dan anggrek hitam dari Kalimantan. Contoh fauna, komodo dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur dan jalak Bali dari Bali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Demikian hasil presentasi kami. Adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Saya kelompok 3. Silahkan. Saya ingin bertanya, apa saja contoh keanekaragaman ekosistem di lahan pertanian? Yaitu sawah dan ladang yang dikelola oleh manusia. Ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya.
Anak-anak sudah menyelesaikan LKPD-nya. Semua jawabannya keren-keren dan bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum Ibu membagi soal evaluasi, ada yang mau bermain games tidak? Mau bermain hari ini, kita akan bermain games, di mana games itu mengenai pelajaran yang kita belajar hari ini. Jadi nanti semua anak punya kesempatan untuk maju ke depan. Anak, siapa yang mau maju? Saya. Wah, semangat sekali. Oke, Sahida, silakan Sahida maju ke depan. Silakan nak, ke depan. Sahida mau membuka nomor berapa nak? Oke, mari kita lihat. Termasuk dalam keanekaragaman apa? Lihat gambar Sahida. Jawabannya Sahida. Betul sekali. Mantap untuk Sahida. Oke, terima kasih Sahida. Siapa lagi yang mau bermain? Wow, yang lebih cepat ini. Ya, Nak Arham, silakan maju sayang. Memiliki banyak jenis tumbuhan dan hewan. Istilah yang tepat untuk menyebut kekayaan jenis makhluk hidup disebut. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Nak Arham. Good job. Furqan, kotak nomor 7. Sumber daya alam dimanfaatkan sebagai obat untuk apa? Itu gambar cacing tanah. Ayo, silakan jawabannya. Silakan diklik. Betul sekali, penyakit tipes. Betul, good job. Tepuk tangan lagi untuk Furqan. Tadi sudah bermain, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan masing-masing siswa. Silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi tersebut. Oke, sekarang hasil jawaban kalian dikumpulkan. Memberikan refleksi. Refleksi itu kalian harus mengisi bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau ada yang sedih? Bagikan lembaran refleksinya untuk diisi ya. Tolong diisi. Di situ ada gambar-gambar yang kalian tinggal dicentang. Silakan diisi refleksinya. Bagaimana
selama kalian mengikuti pelajaran tadi, apakah senang, bahagia, sedih? Sudah selesai anak-anak? Sudah, oke. Sekarang, mana pelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Atau ada yang belum mengerti? Tidak, semuanya sudah mengerti. Sekarang lembaran refleksinya Ibu kumpul kembali. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo, ya silakan nak. Saya sangat penting untuk kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup karena setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Setiap kembali, tadi ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Iya, silakan nak. Iya, ada keanekaragaman jenis, ada keanekaragaman ekosistem, ada keanekaragaman genetik. Terus kita juga ada mempelajari tentang flora dan fauna. Apa itu flora? Flora apa? Flora mengenai tumbuhan. Kalau fauna mengenai hewan. Pembelajaran kita hari ini bukan hanya selesai sampai di sini saja, tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat belajar, rajin belajar supaya jadi anak yang pintar. Materi hari ini sudah selesai, supaya kita pulang ke rumah dalam keadaan sampai dengan selamat. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan yang bertugas Najidan kembali untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Kiaman. Afwan. Salimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Najidan.